Sobat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini, Sinergiku. Cukupi serat, tingkatkan daya tahan tubuh adalah solusi untuk hadapi virus corona. Jadi, jangan panik ya. Nah, untuk itu Sinergi Worldwide Indonesia dalam suasana work from home memfasilitasi dengan sarana webinar. Nah, kita simak yuk tanya jawab question and answer Dr. Prapti dengan kami distributor Sinergi Worldwide Indonesia seputar kesehatan tubuh serta kecukupan nutrisi dalam keseharian kita. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share komen kalian agar Rini tetap konsisten dan eksis tayangkan video-video bermanfaat lainnya. Salam sehat, salam sinergiku. Bapak Ibu, saya akan membaca chat yang sudah masuk. Sinergiku. Nutribus kaya vitamin C aman untuk mohon dijelaskan. Bagaimana kita tahu tubuh kita cukup mineral? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ideal nih ya, kita cek mineral ke laboratorium. Tetapi sebenarnya kita punya tanda-tanda. Tanda-tandanya adalah melalui tools yang sangat mudah, yaitu dengan ngecek peradangan tersamar, Bapak Ibu. Ya, saya bisa, Bapak Ibu, self awareness-nya mesti dimainkan. Saya, kalau sariawan, itu obatnya vitamin B1. Vitamin B1 dari mana? Dari biji-bijian, dari makanan, misalnya gitu. Karena saya tahu bahwa penyebab sariawan saya kekurangan vitamin B1, maka saya akan mengkonsumsi vitamin B1. Nah, sekarang ini pertanyaannya, bagaimana kita tahu tubuh kita cukup mineral? Adalah ketika Bapak Ibu memiliki kesehatan yang prima. Ketika Bapak Ibu memiliki pola atau budaya kesehatan yang baik, tidur cukup, air cukup, kemudian mengkonsumsi mineral dari bahan makanan yang cukup, kemudian tidak ada gangguan. Itu artinya kita sudah terjadi kecukupan mineral. Lagi-lagi saya mencontohkan saya Bapak Ibu ya, yang karena saya tahu bahwa ketika saya kekurangan kalsium, maka saya akan vertigo. Memang ini kadang berbeda dengan orang-orang yang lain, atau bahkan berbeda. Karena ketika saya kekurangan kalsium di dalam darah saya akan cepat sekali stres. Ketika saya stres, maka saya akan vertigo. Ketika saya vertigo, saya sadar bahwa saya kekurangan kalsium. Saya evaluasi, saat itu juga saya akan mengkonsumsi kalsium. Nah, kalsium di dalam darah dan kalsium di dalam tulang itu berbeda. Respon di dalam tubuh kita, ketika saya mengkonsumsi kalsium, mungkin peradangan saya akan teratasi. Ketika peradangan saya teratasi, maka saya tidak sensitif dengan stres. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian aman untuk mah, betul, sangat aman. Tetapi kalau masih ragu-ragu, meragukan diri, bukan meragukan Nutriburs-nya, Bapak Ibu bisa makan dulu seperti biasanya. Setelah itu dikombinasi dengan Nutriburs. Ya, setelah makan sedikit, lalu Nutriburs. Itu adalah cara yang aman untuk kita tahu bahwa tubuh kita itu sudah bisa bersahabat dengan Nutriburs. Kemudian dari Bu Monika, apakah Nutriburs bisa dikonsumsi setiap hari? Apakah ada efek sampingnya bagi tubuh bila dikonsumsi terus-menerus? Nutriburs bisa dikonsumsi setiap hari dengan catatan tidak hanya Nutriburs, ya. Kita mengkonsumsi yang lain juga. Tentu kalau kita mengkonsumsi Nutriburs ada banyak kelebihannya, karena di sana sudah lengkap vitaminnya Bapak Ibu. Hanya saja
kita perlu menggunakan gigi kita untuk mengunyah. Nah, kita perlu memunculkan enzim di dalam mulut kita untuk keluar, karena ketika kita mengunyah, enzim kita bekerja, otak kita bekerja untuk memerintahkan enzim di dalam pencernaan. Jadi saran saya silahkan mengkonsumsi Nutribus setiap hari, tetapi tetap dengan keseimbangan nutrisi yang lain. Kita tetap mengkonsumsi buah, kita tetap mengkonsumsi sayur, kita tetap mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk apapun, terserah Bapak Ibu biasanya mengkonsumsi apa. Tetapi kalau dalam rangka detoksifikasi, silakan pada waktu tertentu konsentrasi dengan Nutribus. Oke, kemudian Ibu Yovani, produk sinergi manakah yang paling banyak zinc ya Bu Dokter? Kita bisa lihat etiketnya. Di Nutribus sudah cukup zincnya, bisa dilihat kembali berapa miligramnya ya. Saya tidak ada Nutribus di sekitar saya. Nanti coba dilihat kebutuhan zinc, karena kebutuhan zinc masing-masing orang berbeda-beda. Anak-anak yang diare itu membutuhkan zinc lebih daripada ketika dia sehat, karena zinc sangat baik untuk mengatasi daya tahan tubuh kita ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi nutrisi itu akan berkorelasi dengan kesehatan atau daya tahan tubuh kita. Silakan konsumsi zinc melalui Nutribus. Kaitannya Pak Irianto, kaitannya vitamin E dengan daya tahan tubuh. Oke. Vitamin E dan vitamin A bekerja ataupun berfungsi untuk memelihara saluran nafas, saluran pencernaan, dan saluran urinaria. Vitamin A dan vitamin E sangat diperlukan untuk elastisitas saluran-saluran tersebut. Bagaimana apa yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin A ataupun vitamin E? Maka saluran cerna, saluran nafas, saluran urin tidak optimal bekerja. Di sana adalah tempat di mana bakteri baik atau mikrobiom juga banyak. Di sana banyak sekali tentara-tentara kita yang bekerja untuk menangkap bakteri yang jahat. Di sana terjadi peperangan juga yang merupakan medan yang sangat efektif untuk bakteri jahat masuk. Sehingga sangat diperlukan sekali kekuatan vitamin E, kekuatan vitamin A yang kita konsumsi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tayangan slide yang saya tayangkan tadi, ada nutrisi-nutrisi yang sudah di-sharingkan melalui panduan gizi, tidak hanya vitamin E dan vitamin C atau vitamin A, tapi nutrisi lengkap yang disarankan. Satu lagi yang akan saya bacakan, Pak Budi Marwanto. Setiap pagi saya berolahraga kurang lebih 1 jam. Habis olahraga, saya sarapan 1 scoop Nutribus dan 2 scoop maksimum protein. Apakah hal ini baik? Baik sekali Pak Budi. Lanjutkan, silakan. Kebutuhan Bapak dan aktivitas Bapak sangat mendukung ketika Bapak mengkonsumsi nutrisi ini. Karena ketika olahraga, ada energi yang dikeluarkan, ada revitalisasi di dalam tubuh Bapak, dan Bapak kembali memenuhi nutrisi dan kebutuhan mineral, makronutrien, mikronutrien, jangan lupa air ya Pak ya, kemudian zat-zat bermanfaat yang lainnya. Bonus ya, satu lagi ya, karena tadi sudah 5 kalau nggak salah. Siang Dok, ada dari Ibu Karina. Minum ada aturannya yang baik 0,04 kali berat badan. Bagaimana dengan nutrisi untuk zinc, kalsium, dan lain-lain? Apakah ada rumusnya juga? Ada Bu, tapi mesti melihat catatan ya, karena tergantung dari usia, jenis kelamin, kemudian aktivitas. Ya, Ibu boleh intip di internet kebutuhan kalsium atau zinc atau kebutuhan mineral yang lainnya, tetap ada aturan mainnya. Nah, pertanyaan tadi sebelumnya, bagaimana kita tahu? Ya, kita mesti, kalau mau ideal, kita mesti ukur. Tapi, kalau misalnya mengukur mineral, kalau Bapak Ibu punya
asuransi. Kalau Bapak Ibu punya cukup biaya, silakan ke laboratorium untuk memeriksa kebutuhan atau kecukupan mineral kita itu seberapa. Oke Bapak Ibu, sudah hampir 45 menit kita bertemu di udara, dan terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk partisipasinya, dan terima kasih untuk tim sinergi yang work from home yang mendukung Zoom kali ini.